Saat kita mulai memikirkan cara mengajarkan anak prasekolah, yang terbayang di benak kita umumnya kegiatan atau materi apa sih yang akan diberikan ke anak? Orang tua yang merasa dirinya kurang kreatif akhirnya memutuskan mengantar anak ke TK karena berpikir di situ anak bisa belajar lebih baik. Sebab sekolah kan memiliki sistem ya, anak tinggal dimasukin ke sistem. Nanti secara otomatis sistem akan mengajari anak melalui kurikulum, guru, dan yang lainnya. Jika kita yang dengan suatu alasan misalnya kemudian memutuskan untuk mengajar sendiri anak prasekolah kita di rumah, maka sebaiknya kita ingat bahwa anak prasekolah itu sangat emotions drive. Maksudnya mengikuti emosi, intuisi, kesenangan atau kesukaan. Jadi kalau misalnya kita menerapkan aturan belajar terjadwal yang saklek nih ke anak prasekolah, seperti hari ini jam sekian harus belajar ini, setelah setengah jam belajar ini, setelah 1 jam belajar ini, yang seperti itu akan cenderung membebani anak karena mereka jadinya merasa terbatasi. Sebab yang seperti itu tidak sesuai atau kurang sesuai dengan kecenderungan alami mereka yang belajar melalui emosi ini. Karena itu untuk anak prasekolah, hal yang pertama kita ingat adalah jangan paksa anak kita untuk berada dalam sebuah jadwal belajar atau aturan belajar yang saklek, begitu. Perkembangan anak prasekolah berada di 4 domain utama. Domain pertama sosial emosi, kedua bahasa, ketiga kognitif, keempat perseptual motorik. Apapun materi belajar yang akan kita rancang untuk anak prasekolah kita, sebaiknya mengembangkan 4 domain ini. Nah, penjelasannya begini. Yang pertama, sosial emosi. Sosial emosi merupakan pondasi anak dalam memandang dirinya dan cara ia membangun hubungan dengan orang lain. Sosialisasi, kolaborasi ya. Jadi, membangun sosial emosi anak tidak dimulai dari luar rumah, yaitu dengan menyuruh dia masuk ke perkumpulan ini itu supaya berinteraksi dengan anak lain. Perkembangannya dimulai dari dalam rumah. Perkembangan emosi paling pesat itu terjadi pada tahun pertama, saat anak dipeluk atau dielus ya, ketika disusui atau disayang-sayang, atau ketika kita bicara pada mereka dengan lembut, maka area emosi otaknya akan hidup dan aktif. Domain kedua adalah bahasa. Perkembangan bahasa dimulai dari pendengaran. Ketika anak mendengar bunyi dan melihat orang di sekitar berkomunikasi dengan bunyi-bunyi yang ia dengar, ia akan berusaha menirunya. Semakin sering ia mendengar bunyi, semakin banyak referensi bunyi di kepalanya. Acap mengajaknya bicara dan menyanyi adalah cara untuk mengenalkan bahasa. Cara selanjutnya membacakan buku cerita. Nah, coba dibayangkan jika ya satu buku anak, buku cerita bergambar yang umumnya berisi 100 kata, mulai kita bacakan sejak dia bayi, taruhlah mulai ia berusia 3 atau 4 bulan ya. Kemudian kita bacakan setiap malam, maka dalam setahun anak sudah mengasup berapa puluh ribu kata, berapa puluh ribu referensi diksi. Tentu anak yang mengasup banyak kosakata akan lebih baik kemampuan berbahasanya dibanding anak yang tidak memilikinya. Bahasa itu alat berkomunikasi, alat berpikir, alat mendapat pengetahuan. Bagaimana kalau anak tidak terampil berbahasa? Bagaimana kemampuan literasinya? Tentu kurang maksimal ya perkembangannya. Kemudian domain ketiga yaitu kognitif. Ini adalah area penalaran ya. Area bahasa dan kognitif ini saling terkait. Dalam bahasa anak berpikir, untuk berpikir anak perlu bahasa. Jadi keduanya sering sejalan. Sementara domain keempat adalah perseptual motorik. Ini adalah domain gerak. Domain ini terbagi jadi motorik halus dan kasar. Perseptual itu kemampuan anak bertindak secara motorik. Misal nih, saat ia melihat ada sebuah bola mengarah kepada dia harus cepat memutuskan apakah harus menghindar atau menangkis. Bila dia tidak bisa membuat keputusan cepat, ya dia akan kena lemparan bola. Para atlet umumnya memiliki kemampuan perseptual motorik yang sangat baik. Jadi kalau misalnya anak nih kelihatan dia punya ini ya
kecenderungan atau kesukaan gitu pada olahraga gitu, ya sudah fasilitasi saja gitu ya, supaya kemampuan perseptual motoriknya itu berkembang dengan sangat baik. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara mengembangkan 4 domain ini? Nah, kita fokus pada bahasa, kognitif, dan perseptual motorik ya. Kalau sosial emosi itu kan mengembangkannya itu dengan kehangatan, dengan sikap responsif. Itu lebih kepada bagaimana kita membangun suasana di rumah, hubungan dengan anak, relasi gitu ya. Nah, kalau domain kedua yaitu bahasa, itu cara mengembangkannya yang pertama itu fokusnya meluaskan kosakata dan kemampuan untuk menyampaikan maksud dengan kalimat yang baik, bukan sepotong-sepotong seperti nung, kan gitu ya. Kalau dia mau minta minum atau minta makan, kalau dia mulai bicara seperti itu, ulangi dengan kalimat yang lengkap. Anda ajarkan dia, aku mau makan, aku mau minum, begitu cara mengajarkannya. Jadi fokuslah terlebih dahulu mengajarkan bahasa utama. Kalau anak sudah mengerti struktur bahasa utama yang ditandai dengan kemampuannya bercerita dengan kalimat yang baik, maka anak sudah bisa dikenalkan dengan bahasa kedua. Kemudian setelah tadi pertama fokus kita meluaskan kosakata, fokus selanjutnya untuk mengembangkan domain bahasa ini adalah kemampuannya memahami simbol huruf dan angka. Sebaiknya ajarkan huruf melalui sebuah konteks. Usul saya, konteks mengajarkan membaca kepada anak itu bacaan atau sesuatu yang dekat dengannya, seperti menulis nama dia, nama anggota keluarganya. Tidak perlu mengajarkan huruf secara berurutan ya, mulai dari huruf yang memiliki makna saja, seperti huruf yang menyusun namanya, atau nama ibunya, nama ayahnya, kakaknya, atau nama tokoh cerita dari buku yang dia suka. Kenapa? Supaya secara konkret dia memahami bahwa simbol huruf merupakan cara manusia menyampaikan sesuatu, bahwa sebuah gagasan bisa dijelaskan dengan simbol. Anak yang belajar membaca dengan sebuah konteks bukan hanya bisa cepat pandai membaca, tapi juga akan menjadi pembaca yang efektif. Maksudnya, pembaca yang bukan hanya sekedar bisa membaca, tetapi bisa memahami apa yang dia baca. Fokus selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan literasinya, yaitu kemampuan membaca efektif. 3-4 kali sebulan, seusai bersama ya membaca sesuatu, cobalah berdiskusi dengan anak seputar tindakan tokoh cerita. Orang tua bisa menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu supaya anak terpancing menyampaikan pendapatnya pula. Hindari kegiatan yang membuat anak merasa dites pemahamannya akan bacaan. Dengan berdiskusi, kita bisa menguji sejauh mana pemahamannya tanpa anak merasa diuji. Di satu sisi, kegiatan berdiskusi juga mengembangkan pemahamannya akan bacaan. Contoh nih, misalnya dia habis membaca sebuah buku tentang seekor serigala yang tersesat dari kawanannya. Nah, setelah selesai membaca bersama, Anda bisa mengemukakan pendapat Anda terlebih dahulu. Misalnya, menurut ibu, anak serigala itu pemberani ya. Dia tidak merasa takut. Memang dia ada sedikit merasa takut, tapi dia berusaha mengalahkan ketakutannya dan mencoba mencari pertolongan. Menurut kamu gimana? Nah, seperti itu. Jadi metodenya lebih ke diskusi. Kemudian yang ketiga ya, domain ketiga, domain kognitif itu akan berkembang melalui langkah-langkah berikut ini ya. Yang pertama, anak mendapat sebuah pengetahuan, bisa dengan membaca atau menyimak penjelasan. Yang kedua, dia mengaplikasikan apa yang dia simak. Yang ketiga, anak mengamati karyanya untuk menilai apakah dia sudah membuat karya itu dengan benar. Yang keempat, dari hasil pengamatan, dia belajar mengevaluasi agar karya berikut lebih baik. Yang kelima, dia menghasilkan karya yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini ya, untuk anak prasekolah itu, anak diberitahu nih cara membuat dough dari tepung ketan, air, dan pewarna makanan. Jadi kita sebagai orang tua, kita bilang ke anak, nih cara kita bikin dough yuk. Ini ada tepung ketan, coba dipegang. Air dan pewarna makanan. Nah, mula-mula kita masukkan kita campur tepung ketan dengan air. Ayo campur. Nah, terus dia campur gitu kan. Campur dengan pewarna makanan. Nah, jadi ketika dia mulai mengaplikasikan, berarti dia menerapkan pengetahuan yang dia terima. Jadi teori dia aplikasikan.
kemudian yang ketiga, setelah dia menerapkan, tentu dia mengamati ya. Kita ajak dia mengamati tekstur dohnya. Ketika kemudian dia berkata, oh dohku kok lembek sih bu, atau kok keras sih bu, nggak bisa dibentuk. Nah, pada saat itu terjadi proses analisis dalam dirinya. Kemudian dia mengevaluasi, kan kenapa kok dohnya kurang baik. Oh mungkin kebanyakan air. Bagaimana cara mengatasinya? Oh kita tambah tepung. Atau oh kurang air gitu. Gimana cara mengatasinya? Berarti ditambah air. Nah, jadi terjadi proses evaluasi dan terjadi proses perbaikan di situ. Nah, yang kelima, dia menambahkan air gitu ya. Lalu berhasil dia membuat sebuah dough yang bagus, yang kenyal. Nah, di situ terjadi proses berkarya. Nah, sesimpel itu. Kemudian domain yang keempat, yaitu motorik perseptual, bisa dilatih dengan mengerjakan aneka aktivitas tangan untuk mengembangkan motorik halus, misalnya kriya gitu ya, atau main congklak gitu ya. Sementara untuk motorik kasarnya ya bisa kegiatan olahraga, atau bersepeda, atau main sepatu roda, main tali, macam-macam. Nah, demikianlah Maya Talk kali ini ya. Ketika kita ingin fokus mengajarkan sendiri anak prasekolah kita di rumah, maka jangan dibingungkan dengan begitu banyaknya materi yang disebarkan orang-orang atau diberitahu orang-orang kepada kita. Fokuslah di 4 domain ini, lalu Anda pilih materi mana yang bisa mengembangkan setiap domain. Baik, demikian. Sampai jumpa di Maya Talk berikutnya.